Budayawan Gunawan Muhammad menyatakan keprihatinannya pada masa depan Indonesia. Gunawan menitikan air mata saat bercerita kepercayaannya pupus dan juga harapannya akan Indonesia memiliki pemimpin yang bisa diandalkan. Memuja Jokowi karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali trauma ya. Dari sejak, dan saya mengalami, yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri, tapi saya kan tahu. Kemudian Soeharto, perlawanan kami terhadap Soeharto, penculikan, lalu kemudian gejolak-gejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama, supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang belum lihat, saya sedih. Saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa, kita tidak ditakdirkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus membuat ini selamat. Mau ada pilpres, saya udah bilang, saya nggak mau milih lagi lah. Saya mau melukis, menulis, saya mau menulis novel, saya mau menulis beberapa buku. Dan akhirnya kan saya banyak menulis buku. Saya menikmati belajar filsafat lagi. Nah, betul-betul saya tadinya sudah mau mengundurkan diri. Saya pergi Ubud, bekerja di sebuah studio yang menarik di sana, namanya Studio Defto di Campuhan. Saya belajar printing, litografi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada gejala yang menakutkan, yaitu Mahkamah Konstitusi itu. Saya bilang kepada diri saya dan teman-teman, emangnya saya tega ini? Emangnya saya tega negeri ini nanti akan dihuni oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan? Emangnya saya tega? Negeri rusak. Bapak saya kan mati ditembak Belanda. Dengan harapan. Jadi makanya saya harus ikut lari di sini. Saya mau ikut lari, mau ikut lagi, tapi saya nggak bisa sepenuhnya. Dalam program Rosi, budayawan Gunawan Muhammad menyebut proses putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum PSI tidak wajar dan tidak adil. Gunawan menyatakan Kaesang menjadi ketum PSI karena anak presiden. Memang mengharapkan partai ini. Jadi, dan saya masih punya harapan tipis ya, harapan bahwa dia akan baik paling tidak dalam parlemen lokal. Tapi kalau sudah masuk parlemen, dimulai dengan tawar-menawar kekuasaan, nanti di dalam bagaimana? Apa tidak mengulangi apa yang terjadi? Saya tidak menentang Kaesang masuk sebagai ketum PSI, tapi kan harus melalui jalan yang benar. Kader kayak latihan kayak, kalau partai mau kuat itu harus pimpinannya terlatih,
militan berbenturan dengan berbagai problem. Tapi kalau dicangkokkan di sana terus, ya untung Kaisang orangnya lucu, saya seneng deh. Tapi menurut saya salah itu. Salah memilih ketum PSI. Give it a chance, Mas. Menempatkan Kaisang karena dia anak presiden, tidak mungkin kalau Kaisang bukan anak presiden di sana. Tanpa dia memasuki proses pengkaderan. Ya. Apalagi partai ini kan berdasarkan kesadaran.